Ini kan Pak, Bapak singgung soal masa depan. Iya. Nah kan kalau kita bicara masa depan kan selama ini orang berpikir yang punya masa depan itu kalau kerja di ASN. Nah sementara kan sebenarnya kita punya kota ini coraknya perdagangan dan jasa. Betul. Dan kalau kita bicara soal ASN kan hanya berapa aja Pak yang diterima dibandingkan dengan populasi angkatan kerja kita. Nah kira-kira gimana nih Pak untuk bisa merubah paradigma ini sehingga kemudian mereka bisa di hal seperti tadi itu Pak, pakem-pakem lama tadi. Betul. Jadi tantangan bagi kita semua lah, semua kita, utamanya generasi milenial ini mengurangilah harapan atau ketergantungan kepada PNS itu. Walaupun saya sadar betul masih banyak orang-orang tua kita di sini yang mengatakan bahwa berhasil kalau menjadi sukses kalau PNS. Walaupun fakta di lapangan yang kita lihat yang malah di luar PNS lebih bagus hidupnya, mobilnya lebih mewah. Saya punya teman bukan PNS, tapi mobilnya antara bumi dan langit dengan saya misalnya. Ini juga motivasi bagi yang lain. Ya, jadi mari kita merubah orientasi cara pandang bahwa berusaha juga itu sepanjang ditekuni itu juga bisa menjanjikan. Bukan hanya SN. Entrepreneur Pak. Iya, berjiwa entrepreneur. Kalau bahasa saya ASN juga ini harus berjiwa wirausaha. Entrepreneur tadi itu jiwanya dia. Karena berwirausaha tidak harus pergi duduk di pasar sentral. Dia duduk menjajakan barang. Tapi ada jiwa, ada semangat wirausahanya dia. Sebagai pemerintah misalnya. Kalau bisa mendatangkan uang, kenapa tidak? Betul. Kan begitu? Tentu yang kita datangkan para investor. Nah investor supaya dia datang, tentu bawa-bawa ini harus aman. Supaya datang tertarik menginvestasikan modalnya di sini. Karena itu yang kita harapkan sebetulnya. Investasi. Tentu investasi berdasarkan kondisi Kota Bau-Bau, bukan investasi tambang di sini, tapi industri jasa, perhotelan, industri-industri yang bisa membuka lapangan kerja. Karena menurut saya investasi itu dibutuhkan. Investasi yang membuka lapangan kerja. Kembali kayak tadi itu. Kalau ada investasi kan ada lapangan kerja. Ada lapangan kerja maka ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja maka ada gaji dia. Ada gaji maka ada daya beli dia. Karena ada daya beli maka lakulah semua usaha-usaha sektor real ini. Laku dia. Karena kita ada daya beli. Begitu. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak ada daya beli, siapa yang mau beli? Maka itu tadi penting. Investasi adalah tentu tadi sektor jasa dan perdagangan. Kita harapkan swalayan harus hadir di sini. Tapi sekali lagi swalayan tidak boleh mematikan juga industri lokal. Ini juga harus bijaksana kita. Kan banyak sekarang beberapa retail masuk yang merek-merek branding-branding tertentu yang retail terbesar lah di Indonesia yang juga hadir. Tapi bagaimana memikirkan tidak juga mematikan industri UMKM yang kecil itu. Begitu. Ini harapan saya tentu harus sama cara pandang kita. Nah, saya kira Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempercayakan kepada para pimpinan SKPD untuk mewujudkan itu, mewujudkan visi misi beliau di pundak SKPD lah. Semua harus bertanggung jawab sama-sama ini. Tidak bisa hanya salah satu. Karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah, kalau bahasa Pak Wali, telah membagi habis tugasnya kepada semua SKPD. Tentu harus sama-sama jalan. Gitu. Ini kan Pak, Bapak menarik. Ada dua kata kunci yang saya pegang dari wawancara kita sejauh ini Pak, terkait dengan yang pertama tadi inovasi, yang kedua investasi. Dan kita sudah bisa melihat dari beberapa yang terjadi di lapangan, misalnya ada hotel yang sudah sekarang beroperasi. Ini kan berarti investasi Pak. Kemudian tadi retail-retail yang kemudian juga ini kan investasi juga Pak. Dan setahu saya tahun ini juga ada yang berencana untuk membangun hotel lagi. Ini kan bicara investasi. Nah ini kan menarik Pak, artinya di tengah pandemi dan di tengah resesi ekonomi, tapi justru ada investasi yang dari Kota Bau-Bau ini. Nah ini apa ini yang Bapak bisa gambarkan terkait dengan fenomena ini? Pertama Bau-Bau berarti di mata para investor menjadi tujuan memang. Nah, investor tertarik kalau saya bukan berarti fokus kepada stabilitas dan keamanan, tapi investasi itu akan hadir kalau daerah ini aman.
daerah ini tertib, regulasinya pasti, sehingga tertarik mereka datang. Nah, saya di awal tadi mengatakan bahwa tugas pemerintah salah satu adalah bagaimana menciptakan keamanan di sini, ketentraman, ketertiban, jaminan kepada investasi. Nah, setelah baru kita bisa, banyak faktor menjadi detail, kemudahan perizinan, begitu. Bagaimana memberikan kemudahan, bahwa kalau membangun di Kota Bau Bau itu mudah urusannya, izinnya cepat, tepat, begitu. Ini yang kita harus ciptakan, harus mengarah ke sana, supaya investor tertarik datang. Nah, sepanjang kita bisa ciptakan itu, kemudahan berusahanya belum kita siapkan, menurut saya juga. Jadi terkait dengan kemudahan perizinan, kan semua sektor harus kita siapkan, begitu. Sarana lalu lintas, transportasi, bagaimana memastikan bandara juga menghubungkan ke seluruh Nusantara. Karena itu terkait dengan daya tarik investor. Nah, saya sering menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah bagaimana transportasi, utama transportasi udara. Bagaimana para CEO itu bisa sarapan pagi di Kota Bau Bau, makan siang di Jakarta. Kan begitu ini, waktunya mereka terbatas. Kemudahan, kenyamanan. Bagaimana setelah rapat di Bau Bau, malam bisa rapat di Jakarta. Maka transportasi udara harus dipastikan bisa memadai. Nah, ini juga saya kira menjadi fokus pemerintah kota, walaupun pemerintah kota hanya berada di wilayah areal pembebasan lahan karena soal bandara kewenangan Kementerian Perhubungan, tentu dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Begitu. Tapi Kota Bau Bau harus berpikir holistik, berpikir tematik, tidak bisa lagi berpikir secara parsial, harus terintegrasi. Dan ini harus didukung semua kita, ini semua pemangku kepentingan. Pemerintah hadir sebagai katalisatornya, masyarakat hadir dengan keahliannya mereka, dengan dukungan kepada pemerintah. Semua kita harus terlibat. Ini kan berarti kan bisa kita katakan, Pak, dengan adanya investasi yang masuk di sini berarti mereka melihat kita punya potensi sebenarnya. Ada harta karun di sini sebenarnya ini. Nah, tapi kan problemnya kok investor melihat di sini ada harta karun, tapi kita tidak melihat itu sebagai harta karun. Itulah menjadi tantangan kita. Pembangunan tidak akan berakhir. Pembangunan sebuah proses yang berkelanjutan. Tentu bahwa yang lalu sudah bagus, sekarang tetap karena tantangan kan berubah. Tantangan berkembang ini. Kalau dulu, misalnya di urusan perizinan itu, kalau dulu masyarakat itu hanya menginginkan bahwa pelayanan cepat. Sekarang tidak bisa lagi. Di samping cepat, tepat, gratis. Gitu. Jadi berkembang, rising and demand. Harapan dan tuntutan masyarakat meningkat. Dia saja. Kalau dulu masyarakat yang penilaian ini sudah puas dia. Sekarang di samping cepat, berkualitas, harus bagus, nyaman. Begitu. Harus malah gratis. Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Begitu. Malah kita juga harus berpikir dalam rangka menarik investasi itu, juga harus sudah mulai kita pikirkan soal soal tax holiday, semacam pembebasan pajak. Anda datang berinvestasi di sini 6 bulan tidak usah. Yang penting Anda bangun di sini. Tapi harus kita siapkan regulasi. Tentu tidak bertentangan dengan regulasi ketentuan lebih tinggi. Tapi harus berani ke sana. Begitu. Berani kita. Tentu berani berbeda dengan nekat. Nekat itu sudah tahu salah, maju deh. Berani itu sesuai ketentuan. Jadi kalau kita ingin menarik investor datang, harus ada kebijakan yang memang bukan hanya bagaimana supaya mereka tertarik, tapi memang mau datang mereka berinvestasi. Karena di mana-mana daerah yang ada investasinya, dia lebih cepat berkembang. Mau investasi di bidang perhotelan, di bidang pariwisata, apalagi soal potensi wisata di Kota Bau Bau, luar biasa. Potensi semua ada. Kota Bau Bau tinggal dijual. Itu tadi harta karun. Harta karun ini, salah satu harta karun soal pariwisata misalnya. Situs, kalau Pak Wali mengatakan ini kita punya lengkap, ini ada wisata budaya di sini, ada wisata religi, ada wisata cerita, semua lengkap. Tinggal dijual ini. Kalau bahasa Ustaz, tinggal marketingnya, gitu loh. Tinggal bagaimana dijual tentu.
dijual dengan istilahnya tahapan, dengan memang dijual harapannya mencapai tujuan. Tidak bisa hanya dijual setelah dijual selesai, harus semua kita siapkan. Jadi berarti kita sudah punya brand, tinggal bagaimana brand ini di marketer. Di marketing, kita marketing kan. Kalau kita, Bobo sudah cukup terkenal, tapi masih banyak yang belum kenal. Bobo cukup terkenal, tapi masih banyak juga yang belum kenal. Nah ini tantangan bagi pemerintah, marketingnya memang, dijual pemasarannya. Tentu kembali lagi kalau kita pasarkan sesuatu, tentu harus kita siapkan semua perangkat. Begitu. Jangan setelah kita pasarkan, kemudian orang datang di sini, investor, para turis asing baru satu malam nginap hilang sendal jepitnya misalnya. Ini juga soal branding, soal citra ini. Nah, makanya semua kita bertanggung jawab. Bukan hanya pemerintah, tapi semua pelaku industri. Misalnya hotel tadi, ada hotel-hotel kelas Melati misalnya. Kalau ada tamu datang menginap, dia harus memastikan bahwa sendal jemurannya tidak boleh hilang. Karena bukan citra hotel ini, tapi citra pemerintah Kota Palu. Maka peran semua SKPD harus sama jalan. Tentu sesuai tupoksi masing-masing. Tidak bisa juga saling lompat pagar. Gitu. Berarti dengan kata lain bahwa dan kita melihat semua inovasi, investasi, potensi, berarti ada optimisme, Pak. Ada optimisme. Walaupun kita di tengah pandemi, ada optimisme yang harusnya ini dimiliki oleh semua masyarakat. Semua masyarakat dan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, optimisme. Betul. Tidak bisa frustrasi ini di hadapan ini. Kalau kapan tidak optimis dan frustrasi, menurunkan imunitas. Begitu. Di tengah suasana begini, dan pemerintah harus membangun optimis itu. Supaya masyarakat ikut optimis, maka pemerintah harus membangun itu, supaya tidak frustrasi semua sektor. Memberikan kepastian, kenyamanan tadi, ketentraman, ketertiban, stabilitas, begitu. Saya sebetulnya kalau dulu kita kembali di masa lalu di konsep pembangunan yang dulu itu kan trilogi pembangunan itu ada 3 sebetulnya. Di konsep masih zamannya GBHN garis besar negara. Ada 3, musik relevan sampai sekarang. Pertama soal stabilitas, yang kedua soal pertumbuhan, yang berikut pemerataan. 3 faktor ini harus berjalan seimbang ini. Walaupun ini konsep 30 tahun yang lalu, tapi menurut saya masih relevan ini. Tentu kita adopsi yang bagusnya, yang tidak bagusnya ya jangan kita ambil. Begitu. Jadi kalau saya. Betul. Dan memang itu perkara pokok, Pak. Bicara soal stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.